Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Aliyah Ma'arif Al Mukarram, yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan-karyawati SMA Ma'arif Al Mukarram. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait cara input soal untuk pelaksanaan penilaian akhir semester untuk SMA Ma'arif Al Mukarram. Sebelumnya silahkan dipersiapkan terlebih dahulu terkait username dan password akunnya masing-masing Bapak Ibu guru, dan juga laptop dan internetnya. Pastikan internet Anda stabil agar penginputan dapat berjalan dengan lancar. Langsung saja, pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi web browser yang ada di laptop panjenengan sedoyo. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Kemudian silahkan diakses admin cbt.almukarram.sch.id. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Ada tulisan ini, silahkan dibaca dan diperhatikan. Kalau Bapak Ibu guru mungkin belum mempunyai nomor atau belum bisa menghubungi operator, silahkan digulir ke bawah. Di sini akan ada layanan panggilan darurat. Silahkan diklik action di sini, nanti akan tertuju ke nomor WhatsApp dari operator. Seperti itu nggih. Langsung saja kita klik mulai di sini. Di sini ada tampilan halaman login dari aplikasi PAS SMA Ma'arif Al Mukarram. Saja silahkan untuk username dan passwordnya dimasukkan sesuai dengan username dan password masing-masing. Ini saya menggunakan nama saya, karena username saya menggunakan nama saya. Passwordnya silahkan dimasukkan. Di sini adalah tampilan halaman utama dari aplikasi GPT Al Mukarram. Seperti itu nggih. Silahkan dibuka. Kalau sudah sampai di sini, untuk menginputkan soal, sebelum kita menginputkan soal, yang perlu kita buat adalah bank soal terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Langsung saja kita klik di sini, menu bank soal, akan muncul seperti ini, data bank soal. Di sini nanti akan ada bank soal yang panjenengan sedoyo buat. Kemudian klik tambah bank soal di sini. Di sebelah kanan tombol warna hijau, tambah bank soal. Seperti itu. Setelah diklik, maka muncul pop-up seperti ini. Di sini adalah data-data yang dibutuhkan yang harus diisi untuk membuat bank soal. Seperti itu, nggih. Nah, yang pertama yaitu kode bank soal. Untuk kode bank soal, silahkan dibuat format. Yang pertama yaitu nama mata pelajaran. Contohnya di sini adalah saya menggunakan contoh prakarya, prakarya. Kemudian underscore atau garis bawah seperti itu. Kemudian kelas. Contohnya saya menggunakan contoh kelas 10. Nah, di sini untuk kode bank soal, pastikan kode bank soal itu dapat dibaca dengan mudah. Jadi kalau misal Bapak Ibu guru hanya mengampu, contohnya misal kalau prakarya saya hanya mengampu kelas 10 IPA misal. Jadi nanti silahkan ditambahkan untuk prakarya underscore kelas 10, kemudian underscore jurusannya IPA. Kalau mungkin hanya IPS ya IPS saja. Nah, ini berlaku untuk mata pelajaran yang hanya ada di kelas sesuai jurusan seperti itu.
Nah, kalau untuk yang mata pelajaran umum yang ada di IPA ada, yang di IPS ada, itu silahkan hanya ditulis seperti ini saja tidak apa-apa. Jadi prakarya kelas 10 seperti ini tidak apa-apa. Nah, untuk kelas MTS pun sama. Jadi nanti bisa prakarya kelas 7. Nah, kelas 7 ternyata ada 3 kelas, 7A, B, C, dan sedangkan panjenengan hanya mengampu di kelas 7A, prakarya kelas 7A, ya dibuat hanya untuk prakarya kelas 7 underscore A seperti itu. Nah, kalau hanya mengampu di kelas 7B dan C, ya silahkan dibuat underscore kelas 7B dan C seperti itu, dan C seperti ini, atau juga bisa dibuat B underscore C seperti ini agar mudah dibaca. Tujuannya untuk apa? Ini digunakan untuk mempermudah operator dalam penyusunan jadwal ujian seperti itu ya. Kita kembalikan tadi prakarya kelas 10. Kemudian mata pelajaran, silakan dipilih mata pelajaran sesuai yang ingin dibuat. Di sini karena prakarya, ya saya buat prakarya seperti itu ya. Prakarya seperti ini. Lanjut ke program keahlian. Program keahlian, nah di sini kalau untuk MA, misal karena di sini adalah mata pelajaran yang kita buat adalah prakarya, sedangkan prakarya itu ada di kelas 10 IPA dan IPS, karena saya mengampu di kelas 10 IPA dan IPS, jadi kita pilih dua-duanya, 10 IPA dan 10 IPS seperti itu. Kalau misalkan hanya mengampu di IPA saja atau di IPS saja, ya silahkan dipilih salah satu, IPA saja atau IPS saja seperti itu. Kalau untuk MTS ya seperti itu. Misal di sini kelas prakarya kelas 7. Oke. Program keahliannya juga dipilih MTS seperti itu. Bisa dipahami nggih? Kita ulang. Prakarya kelas 10. Seperti ini. Kemudian untuk level soal. Nah, level soal di sini ada level soal ini kita sesuaikan dengan kelasnya. Nah, kelas 9, 7, 8, 10, 11, 12 seperti ini. Nah, karena di sini adalah prakarya kelas 10, kita pengen buatnya adalah kelas 10, maka kita pilih kelas 10. Di sini disesuaikan dengan kebutuhan kelas yang pengen dibuat bang soalnya seperti itu. Dengan pilihan kelas. Pilih kelas di sini ketika panjenengan hanya memilih level soal kelas 10, maka di pilihan kelas juga akan hanya muncul kelas 10 IPA dan IPS. Tergantung panjenengan nanti pilih yang mana. Kalau panjenengan sedaya mengampu di dua-duanya di kelas 10 IPA dan IPS, maka dipilih semua kelas seperti ini. Kalau hanya di IPA saja, ya silahkan dipilih IPA saja. Kalau di IPS saja, ya silahkan dipilih kelas IPS saja. Lanjut ke jumlah soal pilihan ganda. Nah, di sini jumlah soal ada dua, jumlah soal pilihan ganda dan jumlah soal esai. Tapi karena kita hanya menggunakan soal pilihan ganda, maka untuk yang jumlah soal esai ini silahkan diabaikan. Anggap saja ini tidak ada. Nah, langsung saja kita isi jumlah soal pilihan ganda sesuai dengan ketentuannya, yaitu 50 soal pilihan ganda. Kemudian bobot soal. Bobot soal di sini karena soalnya semua pilihan ganda, tidak ada yang esai, berarti kita buat soalnya ini 100%. Bobot soalnya 100%. Untuk soal tampil, lanjut ke soal tampil di sini. Untuk soal tampil ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misal jumlah soal pilihan gandanya 100, terus yang pengen ditampilkan hanya 50, ya kita buat seperti itu. Atau mungkin jumlah soalnya di sini 50, yang pengen ditampilkan hanya 25, ya di sini dibuat 25 seperti itu. Nah, karena di sini kita menggunakan 50 yang harus tampil, ya kita tampilkan semuanya. Nah, lanjut ke opsi atau pilihan. Pilihan ini ada pilihan ganda, maksudnya pilihan opsi jawabannya. Untuk MTS sesuai ketentuannya yaitu menggunakan opsi A, B, C, D, berarti itu jumlahnya berapa? 4.
kita pilih 4. Kalau untuk MA karena A, B, C, D, E berarti kita memilih untuk yang opsinya berjumlah 5 opsi seperti itu. Untuk jumlah soal esai dan bobot esai ini kita abaikan, soal tampil esai ini juga kita abaikan. Langsung ke KKM. Nah, untuk nilai KKM di sini ini kita sesuaikan dengan ketentuan madrasah. Contohnya nilai KKM-nya misal untuk prakarya kelas 10 90 seperti itu. Nah, di sini berarti apa? Ya, kalau nilainya anak-anak di bawah 90 berarti nggih mboten lulus. Seperti itu. Di sini disesuaikan dengan ketentuan dari madrasah. Ini hanya contoh saja, kita buat 90 seperti itu. Kemudian di sini penentuan yang di sini penentuan jenis soal agama atau bukan. Nah, kalau ini soal agama ya kita pilih misal karena di sini agama Islam saja, maka di sistem oleh operator hanya dibuat opsinya agama Islam. Misal kalau ada agama lain ya di sini nanti akan dimunculkan untuk opsi-opsi agama lain sesuai dengan agama yang dianut seperti itu. Nah, karena prakarya di sini bukan soal agama, maka kita pilih bukan soal agama seperti itu. Terus lanjut ke status soal. Status soal di sini pastikan dalam kondisi aktif, jangan non aktif ya. Karena kalau nanti non aktif, maka operator dan juga siswa tidak bisa untuk membuat penjadwalan dari soal yang sudah panjenengan buat. Jadi nanti tidak akan bisa dikerjakan untuk ujian semester seperti itu. Nah, kalau sudah periksa lagi apa ada yang salah atau tidak. Kalau memang sudah dirasa benar semua, silahkan diklik simpan. Setelah disimpan maka akan muncul seperti ini. Kita tunggu sebentar tadi. Nah, muncul bang soal nomor 1 mata pelajaran prakarya seperti itu nggih. Nah, kalau sudah nanti kita tinggal langsung menginput soal seperti itu. Terus input soalnya bagaimana? Dalam aplikasi ini sebenarnya ada 2 cara untuk menginput soal. Yang pertama itu dengan menggunakan input secara manual, menggunakan menu yang ada di dalam sistem di sini. Yang kedua menggunakan aplikasi Excel. Jadi kita mengimport soal dari Excel dengan format tertentu. Nanti kita bisa import langsung masuk ke aplikasi di sini. Tapi untuk aplikasi import yang menggunakan aplikasi Excel itu biasanya hanya digunakan untuk soal-soal yang tidak membutuhkan simbol ataupun huruf-huruf Arab dan juga soal-soal yang bergambar seperti itu. Jadi untuk soal-soal tertentu yang tidak membutuhkan hal-hal seperti itu tadi, itu bisa menggunakan aplikasi Excel dengan format yang sudah ditentukan oleh operator. Dan untuk pembahasan dari input soal menggunakan Excel itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Langsung saja ke proses input soal. Kita klik dulu bank soalnya di sini. Nah, di sini akan muncul pilihan-pilihan. Nah, ini data siswa yang sudah kita inputkan tadi di waktu pembuatan bank soal. Level soalnya kelas 10, jurusan IPA IPS, pilihan ganda 50. Bobot soalnya 50%, opsinya 50. Nah, seperti itu. Esainya kosong. KKM-nya 90, kelas semua. Jadi kelas semua ini maksudnya apa? Kelas semua dari kelas 10 ini, 10 IPA dan 10 IPS. Seperti itu. Soal agama kenapa kosong? Karena tadi kita memilihnya bukan soal agama. Langsung untuk input soal kita klik soal dan materi di sini. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, silahkan klik tambah PG. Letaknya di sini. Ini tambah PG. Kita klik satu kali. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sudah. Di sini nama mapelnya prakarya. Di sini ada nomor-nomor soal yang akan kita buat. Jumlahnya 50 ya kita buat 50. Kalau 100 ya 100. Seperti itu. Di sebelah sini, ini lembar kerja yang di sebelah kiri di sini,
Ini adalah untuk lembar kerja soal, input soalnya di sini. Untuk menuliskan soalnya di sini, kita bisa menulis secara manual satu persatu. Kita ketik manual, seperti ini, atau kita juga bisa juga dengan copy paste dari MS Word, dari Microsoft Word, seperti itu. Jadi selain kita bisa mengetik secara mandiri seperti ini, kita juga bisa mengcopy soal-soal yang ada di Microsoft Word, kita copy ke sini satu persatu, itu juga bisa. Contoh misal saya buat soal apa itu software, soalnya seperti ini. Itu bisa diketik secara manual ataupun bisa di copy paste. Juga bisa menggunakan bullet numbering, rata kanan, rata kiri, rata tengah. Kita juga bisa untuk mengatur jenis font, misal impact seperti ini juga bisa. Terus kita buat Times New Roman. Nah, kita buat fontnya 12, kita tebal, kita miring juga bisa. Oke. Terus untuk yang mengurutkan simbol-simbol dan tulisan-tulisan Arab, itu nanti bisa menggunakan ini. Di sini sekilas saja nggih, karena kurang lebih perlakuannya sama dengan menggunakan Microsoft Word untuk penginputan di sini. Untuk penginputan gambar ya sama di sini, insert gambar, insert image di sini. Nah, bisa kita upload lewat sini atau bisa juga kita tarik. Misal contoh kita cari file dulu di sini. File di mana ya? Contohnya di sini. Ini mau kita masukkan ke sini, kita bisa klik, kita tarik, kita taruh di sini, kemudian kita oke. Di sini akan muncul di sini di lembar. Setelah itu kita atur ukurannya, terserah dibuat sesuai keinginan, dibuat berapa ukurannya, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut ke sebelah kanan. Di sini ada pilihan jawaban A, B, C, D, E, dan di sini adalah pilihan jawaban yang benar. Terus kalau untuk yang MTS bagaimana, kan soalnya hanya 4 untuk opsi soalnya, opsi jawabannya ya. Nah, untuk yang pilihan jawaban E ini silahkan diabaikan. Jadi yang diisi hanya A sampai D saja. Seperti itu. Anggap saja ini tidak ada, ngoten nggih. Contoh kita isi pilihan A, jawaban benar A, bisa. Contoh opsinya ini, apa itu software perangkat lunak, seperti itu contohnya ya. Terus yang kedua, untuk yang opsi B adalah perangkat keras. Kemudian perangkat desa misalnya. Yang D, perangkat alat sholat, misal contoh ya. Yang terakhir adalah software itu adalah tidak tahu, misalkan seperti itu. Tadi yang benar jawabannya yang mana? Adalah yang misalkan yang A, software itu adalah perangkat lunak, seperti ini. Maka kita memilih kunci jawaban yang A di sini. Oke. Sudah. Kita cek dulu satu persatu apa yang kurang. Kalau sudah benar, nah, setelah jawaban ini semua diisi, soal juga sudah diisi, kunci juga sudah dipilih yang benar yang mana, pastikan untuk mengklik simpan untuk setiap soalnya. Kita klik simpan di sini. Nah, setelah muncul soal berhasil disimpan ini, nah, baru kita bisa lanjut ke soal yang nomor 2. Kalau tidak diklik disimpan, meskipun kita sudah isi, misal contoh seperti ini, soal contoh seperti ini, ya. Jawaban A, di sini B, di sini.
C, di sini D, di sini E. Misal contoh ini ya, hanya contoh saja, jangan terpengaruh oleh isinya. Nah, kemudian kuncinya B. Tapi kita lupa tidak klik simpan dan kita sudah percaya diri dan lanjut ke soal nomor 3, maka soal nomor 2 ini tidak akan tersimpan. Jadi tolong dipastikan untuk soal-soal dari setiap nomor setelah selesai menginput soal dan pilihan jawaban serta kuncinya, pastikan untuk mengklik tombol simpan di sini. Terus setelah selesai semua, misal semuanya dari 50 soal sudah selesai, sudah disimpan semua, silahkan kembali ke halaman depannya untuk mencek apakah soal tersebut sudah benar-benar masuk dengan cara klik tombol silang warna merah ini. Maka akan muncul tampilan soal dari panjenengan di sini. Di sini akan muncul beserta dengan kuncinya. Soal nomor 1 ini. Soal nomor 2 seperti mana. Di sini akan terus ke bawah sampai soal nomor 50. Nonton nggih. Mungkin hanya seperti itu sekilas terkait tentang input soal. Untuk soal nomor 2, nomor 3 dan seterusnya perlakuannya sama. Untuk pembuatan bank soal untuk mata pelajaran yang lainnya perlakuannya juga sama. Silahkan dicermati dengan baik. Dan mudah-mudahan kegiatan semester kita nanti akan berjalan dengan lancar. Mungkin sekian dulu dari saya terkait tentang tata cara input soal secara manual melalui sistem yang ada. Sekali lagi untuk soal yang melalui import Excel kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, atas kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.